Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Abdul Aziz MPD MT IPM Asian Eng APH Eng yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi yang telah saya buat, yang dimana materi saya berjudul Penilaian Acuan Patokan atau PAP dan Penilaian Acuan Norma atau PAN. Nah, perkenalkan, nama saya Syamsinar dengan NIM 220501501501050. Nah, materi yang pertama mengenai pengertian PAP dan pengertian PAN. Nah, penilaian acuan patokan ini atau PAP adalah sistem penilaian yang didasarkan pada standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Mardapi pada tahun 2008, PAP ini digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi berdasarkan standar tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. PAP pada umumnya digunakan untuk menafsirkan hasil tes formatif. Nah, pendekatan ini lebih menitik beratkan pada apa yang telah dilakukan oleh peserta didik. Dengan kata lain, kemampuan apa yang telah dicapai oleh peserta didik sesudah menyelesaikan satu bagian kecil dari suatu keseluruhan program. Nah, jadi PAP ini meneliti apa yang dapat dikerjakan oleh peserta didik dan bukan membandingkan seorang peserta didik dengan teman sekelasnya. Nah, selanjutnya mengenai penilaian acuan norma atau PAN. Nah, penilaian acuan norma ini adalah sistem penilaian yang membandingkan hasil belajar seorang siswa dengan nilai peserta lain dalam kelompoknya. Nah, menurut Sujan pada tahun 2009 menjelaskan bahwa PAN sering digunakan dalam evaluasi yang bersifat kompetitif seperti seleksi beasiswa ataupun peringkat kelas. Pada umumnya, PAN ini dipergunakan untuk seleksi. Soal tes dalam pendekatan ini dikembangkan dari bagian bahan yang dianggap oleh guru urgen sebagai sampel dari bahan yang telah disampaikan. Nah, guru ini berwenang untuk menentukan bagian mana yang lebih urgen. Untuk itu, guru harus dapat membatasi jumlah soal yang diperlukan karena tidak semua materi yang disampaikan kepada peserta didik dapat dimunculkan soal-soalnya secara lengkap. Nah, soal-soal harus dibuat dengan tingkat kesukaran yang bervariasi, mulai dari yang mudah sampai dengan yang sukar, sehingga memberikan kemungkinan jawaban peserta didik bervariasi. Nah, soal dapat menyebar dan dapat membandingkan peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya mengenai tujuan dan karakteristik PAN dan PAP. Nah, yang pertama tujuan. Nah, tujuan PAP ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap peserta didik mencapai standar kompetensi minimal yang telah ditentukan. Kemudian untuk tujuan PAN sendiri ini bertujuan untuk mengetahui posisi relatif seorang peserta didik dibandingkan dengan peserta lainnya. Kemudian yang kedua mengenai karakteristik PAP dan PAN. Nah, yang pertama mengenai PAP. Yang pertama itu berorientasi pada standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, hasil evaluasi tidak tergantung pada performa peserta didik lainnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, cocok digunakan untuk program berbasis kompetensi seperti uji kemahiran berbahasa Indonesia atau UKBI. Kemudian karakteristik yang kedua ini mengenai karakteristik PAN. Yang pertama ada berorientasi pada distribusi nilai di dalam satu kelompok. Kemudian yang kedua ada hasil evaluasi bergantung pada kinerja kelompok secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, cocok untuk penilaian yang bersifat seleksi seperti pemeringkatan kelas ataupun beasiswa. Nah, kemudian selanjutnya mengenai kelebihan dan kelemahan PAP dan PAN. Yang pertama, kelebihan PAN. Yang pertama, mengukur pencapaian kompetensi secara objektif. Kemudian yang kedua, memastikan setiap peserta didik memenuhi standar minimal yang telah ditentukan. Kemudian yang terakhir, lebih sesuai untuk sistem pendidikan berbasis kompetensi. Nah, kemudian adapun kelemahan dari PAP ini. Yang pertama, tidak mempertimbangkan variasi individu dalam kelompok. Kemudian yang terakhir, kurang fleksibel dalam menentukan
tingkat kesulitan soal secara adaptif. Kemudian yang kedua, kelebihan PAN. Yang pertama, memudahkan pengklasifikasian peserta didik berdasarkan kemampuan relatifnya. Kemudian terakhir, cocok untuk seleksi dalam sistem kompetitif seperti beasiswa tadi. Kemudian adapun kelemahan dari PAN ini, yang pertama, tidak mempertimbangkan standar kompetensi tetap sehingga hasil dapat bervariasi antar kelompok. Kemudian terakhir, bisa memberikan tekanan berlebih pada peserta didik karena sistem pemeringkatan. Nah, kemudian adapun penerapan PAP dan PAN dalam pembelajaran BIPA. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing ini atau BIPA, PAP dan PAN digunakan untuk berbagai tujuan. Adapun yang pertama, PAP ini digunakan dalam uji kemahiran berbahasa Indonesia atau KBI yang memiliki standar level tertentu untuk mengukur ketercapaian kompetensi bahasa. Nah, untuk PAN ini digunakan untuk menentukan peringkat siswa dalam ujian akhir, di mana hasil belajar dibandingkan dengan peserta lain dalam kelompoknya. Nah, itulah tadi keseluruhan materi yang sudah saya paparkan. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil, yakni baik PAP maupun PAN ini memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada tujuan evaluasi yang ingin dicapai. Nah, PAP lebih cocok untuk pengukuran kompetensi berbasis standar, sedangkan PAN lebih efektif untuk seleksi dan pemeringkatan dalam kelompok tertentu. Nah, itulah tadi pemaparan materi yang sempat saya bawakan. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.